Wow, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Om King Kong nih. Ini kita sekarang lagi kedatangan tamu, yaitu pembalap nasional slalom. Nah, beliau ini udah 3 kali juara nasional kelas gerak roda belakang. Ya. Tahun berapa aja tuh, Dok? Tahun 2017 dan tahun 2018 2 kali sih Oh, tepatnya. dua Ya. kali, sorry. Ternyata saya tidak riset. Jadi ini 2 kali juara nasional, 17, 18 ya. Ya, betul. Jadi ceritanya awal kenal Naldo mungkin udah lama, tapi baru mulai intens untuk ya ketemu lah semenjak gua kecebur lagi untuk balap-balap slalom itu kalau nggak salah akhir 2017 Agustus ya. Betul. Pertama kali. Nah, pertama kali pas di sini ada perayaan 17-an, terus ngundang Naldo sama Om Abul buat atraksi waktu itu. Nah, semenjak itu akhirnya mulailah tertarik lagi untuk belajar lagi slalom. Nah, for your info, curut itu dapatnya juga dari Naldo sama Om Abul tuh waktu itu. Jadi singkat cerita belilah tuh mobil. Nah, since then sering tuh kita jalan balap kemana-kemana, latihan dan sebagainya lah. Nah, bintang tamu kita adalah Rinaldo SA. Jadi ya ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Seperti biasa kalau di channel Om King Kong kita santai aja. Santai. Sambil ngopi sore, kebetulan di luar juga hujan. Sebenarnya kita rencana mau ngonten mobilnya Naldo nih. Dia baru ngangkat starter kotak tahun berapa tuh, Dok? Tahun 87, Mas. 87. Jadi ya mungkin nanti kalau udah agak cerah kita bikin kontennya. Karena kita ngobrol-ngobrol santai aja dulu. Lu buat minum nih. minum dong. Minum ya. Santai aja lah. Nah, lu pertama kali terjun ke slalom tuh kapan, Dok? Pertama kali ikut tahun 2014, Mas. 2014 ya. Tapi itu 2014 akhir ya. Maksudnya karena kan dari tahun 2013 sampai 2014 awal pertengahan tuh masih latihan terus, Mas. Emang babe itu apa ya, bokap gemblengnya gitu, katanya lu jangan ikut dulu katanya, mending latihan dulu aja sampai udah bagus, jadi nanti sekalinya ikut dulu ikut event jadi lu bisa langsung ke depan, kata bokap gitu. Nah, ini juga Naldo ini itu anak dari Andri SA. Nah, Andri SA tuh bisa dibilang legend lah, legend di dunia slalom balap terutama, karena hampir semua peslalom itu sempat istilahnya apa ya, mengenyam ilmu lah dari bokap Naldo nih, dari Om Abul. Jadi memang nggak salah udah kalau Naldo jadi pembalap slalom yang cukup ya bisa dibilang nasional. Prestasinya banyak banget deh. Nah, berarti lu mulai balap di 2014 akhir. Ya. Nah, dulu naik mobil apa tuh, Dok? Itu masih pakai Toyota Corolla DX. Oh, DX. Ya, DX. Jadi emang mobil dibangun, lu ngebangun sendiri untuk turun slalom gitu. Betul, mobilnya dibangun dari nol, dari mobil kondisi standar banget. Habis itu bokap bilang, ini kayaknya buat slalom enak nih mobil nih, kita bikin nih mesinnya. Habis itu udah langsung kirim mesinnya ke bengkel sama mobilnya aja waktu itu, Mas. Jadi waktu itu tinggal sekitar sebulanan mobil selesai, udah langsung kita ambil lagi dari bengkel, langsung kita coba. Jadi di awal-awal balap itu langsung istilahnya masuk 10 besar kah? Apa merintis dulu, merangkak gimana? Pertama kali ikut di Karawang, masih ingat waktu itu di Karawang. Itu masih kacau, Mas. Masih maju mundur waktu itu. Masih maju mundur. Aduh. Semenjak itu stop dulu agak lama
dikit, latihan sih waktu itu latihan dulu kan supaya agak matang. Ada event lah di Bogor mas, waktu itu klub event. Jadi waktu itu dengan mobil yang sama, hit 1. Waktu itu kan waktu itu kan untuk hasil waktunya dia tuh total masih 1 hit 2, gak ada final kan. Jadi hit 1 itu menang 2 mas sama bokap. Hit 2 disuruh bokap 2 detik. Jadi bokap yang di 1 gua kedua justru. Oh, berarti di balapan kedua tuh udah podium lah ya? Udah dapet podium. Udah podium. Dan 1 podium sama bokap. Jadi memang apa namanya ya banyak juga yang apa kayak Naldo gini mulai jadi latihan dulu sampai jago baru ikut event terus jadi begitu event istilahnya langsung bisa juara lah ya. Ya alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau gua kan balap untuk rekreasi seperti biasa. Jadi ya jago gak jago ya yang penting balapan. Senang di jalannya ya mas ya. Jadi memang ya begitulah. Nah terus berarti mulai dapat piala tuh di 2014. 14. Nah 14 terus udah tuh mulai rutin tuh. Itu udah mulai rutin itu udah fokus terus dan tahun 2015 ikut kejurnas pertama kalinya. Di situ total poinnya langsung ke 3 nasional. Di 2015. Betul. Di kelas B2 ya? Di kelas B. Tuh langsung 3 nasional. 3 nasional. Terus itu masih pakai DX tuh? Itu masih pakai DX. Nah terus Naldo ini dulu juga sempat pakai Starlet KP sama kayak Curut. Jadi Curut itu bener-bener ngebangunnya dulu bener-bener nyontek mobil dia nih. Karena udah ada mobil yang memang enak dipakai dan juara lah. Akhirnya dulu pas ngebangun Curut nyontek ketiplak dari mobil Naldo itu dari mesin apa semuanya lah. Nah berarti 2015 masih pakai DX sampai peringkat 3 nasional tuh DX tuh. Betul. Nah terus 2016 nya 16 waktu itu karena ada kendala jadi nggak ikut full tahun itu. Tapi kan lagi bangun mobil Toyota Starlet KP juga kan. Nah mobil itu buat tahun 2017 disiapinnya. Oh jadi memang si KP ini di 2016 tuh dibangun. Iya masih jadi set lah. Nah, lo bangun sambil lo balap sesekali pakai DX tuh. Iya betul. Nah, berarti mulai 2017 full udah pakai mobil KP. Pakai udah apa istilahnya udah selesai lah ya. Iya udah selesai. Ininya terus full 2017 langsung juara nasional tuh. Langsung juara nasional. Mantap. Di Jawa Baratnya sama ke 1 juga. Sama di salah satu eventnya Dudangan ke 1 juga kan. Berarti memang KP itu udah begitu jadi lo pakai lo langsung juara nasional tuh pakai KP tuh ya. Betul, pertama kali. Berarti emang udah klop lah. Ya. Ya sebenarnya sih mobil itu apa ya? Kalau dibilang kenceng sih enggak mobilnya. Cuma wheelbase-nya pas waktu slalom. Handle-nya enak. Ya ngerasain sih istilahnya gue walaupun bego ya. Istilahnya skill gue juga nggak seberapa tapi pakai mobil KP tuh untuk selalu memang enak sih. Enak kan? Memang enak banget gitu. Handlingnya gampang, udah gitu apa namanya dengan track slalom yang kadang sempit-sempit juga masih bisa ngejar. Karena kan kebanyakan kalau kelas B itu sedannya paling cuma beberapa lah ya. Iya, paling kalau bisa dibilang DX, BMW, Charman, terus apa namanya Corvette ya, sama KP lah. Nah, kebetulan di slalom nih KP ada 3, punya Curut 1, punya Naldo 1, sama ada tuh dari Sukabumi Hati Deri. Dia juga pakai KP tuh, jadi di slalom tuh KP ada 3. Cuman memang dominasinya pickup. Kalau kelas B tuh dominasinya pickup, yang notabene kalau buat gua nggak mungkin bisa bawa pickup karena setir bentuk tangki. Nah, tas lipat mas. Ini mau tas lipat lagi tuh ini dispenser. Nah, lo waktu itu kenapa nggak bangun pickup dok? Kalau gue jujur sih, kalau gue sih kurang cocok sih sama posisi duduknya. Posisi duduk. Jadi emang dari awal emang nggak tertarik tuh untuk istilahnya balap pakai pickup. Kalau misalnya duduknya enak sih mau, cuma posisi apa ya postur badannya kurang mendukung sih. Jadi mesti biasa juga kan bawa pickup.
Jadi memang dari awal udah di sedan terus ya. Ya, sedan. Nah, tapi memang kalau sedan banyak sih keunggulannya, cuman memang kalau kita ngelihat pickup juga sadis-sadis sih, istilahnya untuk slalom. Kalau kata orang yang biasa bawa pickup sih katanya lebih enak karena kan dia nggak ada moncongnya tuh. Ada moncong. Jadi ngelihat pun lebih dekat lah, untuk ngambil kunnya lebih dekat. Cuman memang kalau pickup agak gimana gitu ya. Ya. Tapi emang salut sih ya. teman-teman yang pada pickup. Ada juga teman kita di Bogor nih, Hernanda. Itu juga ciamik banget tuh dia kalau bawa pickup tuh. Nah, terus berarti 2017 itu langsung juara. Ya. Terus lanjut di 2018 masih pakai KP tuh ya. Pakai KP. Nah, itu juga full, terus lu juara nasional lagi ya. Iya, nasional lagi. Nah, dulu tuh awal gua balapan itu ke Jurnas seri 1 2018 tuh di Bandung. Bandung ya. Camanik. Nah, dulu itu kita sosokan bikin tim. Jadi gua, Naldo sama Hernanda, nah, bertiga nih ceritanya membawa nama CNN Motorsport waktu itu. Nah, kita tembak-tembak stiker segala macam. Ternyata di seri itu Hernanda juara 1 ya, umum. Iya. Umum 1, lo 2. Gua ya wassalam udah. Ya. Cuman pada saat itu tuh cukup nonjok juga sih, dalam artian timnya tim-timan abal-abal. Cuman langsung inilah podium 1-2 waktu itu, alhamdulillah. Nah, udah jadi mulai itu gue udah mulai tuh sekali ikut, kalau pada balap gue ngikut. 2018 termasuk rajin lah. Ya, kita 2018 tuh Bandung, terus Cirebon ya, Tegal, terus mana lagi ya? Itu kayaknya 3 itu deh kalau gua ikut tuh. Karena yang lain di seri-seri lain kan jauh-jauh ya, kayak Semarang, ada yang di Jogja, nah yang jauh-jauh gua enggak dah. Itu kan sampai Kalimantan juga. Iya, waktu itu. Jadi 2018 itu. Nah, kemudian di 2019 itu gua full nggak balap karena waktu itu Curut ganti mesin. Curut, sebenarnya sih dari mulai 2018 akhir kalau nggak salah. Itu Curut ganti mesin untuk 2019 awal. 2019 awal Curut ganti mesin, makanya nggak balap sama sekali itu karena nggak ada mobilnya. Nah, di 2019 lo peringkat berapa tuh? 3 nasional. 3 nasional ya. Ya. Memang itu masih pakai KP kan ya? KP, cuma sempat jebol kan sekali di final. Jadi kan ya poin cuma dapat 1 kan. Semarang ya waktu itu? Iya di Semarang. Ya padahal udah leading ya, di KP 2 ke 1. Finalnya ya belum rezeki ya. Jadi ya jebol, mau diapain lagi? Oke, terus di 2020 sama sekali nggak ada balap. Ya. Karena pandemi. 2021 3 seri ya? 3 seri, itu semua di Jogja. Nah, lu ikut tuh kan full 3 seri? Ikut full. Nah, terus tapi waktu itu lu dapat peringkat berapa tuh di 2021? 3 nasional juga. 3 nasional. Dulu kalau nggak salah yang nasional satunya Ipal ya? Iya, Rivaldi. Nah, Rivaldi. Terus ya istilahnya di slalom sebenarnya sih orangnya itu lagi. Karena dia bisa dibilang baru dari 2018 lah ikutan balap slalom, ya memang orangnya dia lagi sih. Cuman ya tapi menyenangkan karena ya gue juga banyak belajar lah dari Naldo, dari Om Abul. Awal pertama kali nyoba, karena dulu tahun 97 kalau nggak salah pernah tuh latihan di Sentul waktu Om Abul masih tim Sentul. Tapi kan waktu itu gerak depan pakai ceret waktu itu, terus soalnya masih ada mundurnya. Waduh. Jadi pada tahun itu tuh masih ada mundurnya lah. Dulu sempat ikutan balap sekali doang kalau nggak salah, di Gedung Sate. Jadi memang pas 2017 bangun mobil itu benar-benar belajar lagi. Ya banyak yang ngajarin lah Naldo. Dulunya sempat ada gambaran lah ya. Iya, tapi paling enggak udah ada dulunya. Iya, saya udah tahu gitu harus ada kayak tangannya gimana gitu. Cuman memang beda sih, karena kan kalau gerak depan itu udah harus kopling. Nah, kalau gerak belakang kita harus main kopling. Ya udah, kita belajar, tapi menyenangkan sih. Dan
selama ini ikut-ikutan slalom, walaupun kalau gua kan hanya untuk rekreasi kan, kalau Naldo memang dia ngejar prestasi lah. Nah terus di 2022 ini kan udah mulai nih Kejurnas, mudah-mudahan akan jadi serinya banyak lagi ya. Amin. Nah, Semoga. lu gimana nih rencananya nih untuk tahun ini? Kira-kira bakalan ikut full atau Insya Allah ikut full. ikut full ya? Ikut full. Nah, Doakan saja. ya, nah, tapi mobil gimana mobil? Mobil kayaknya sama deh sama yang tahun 2021. Oh iya 2021 Naldo ini masuk ke tim ini ya Pangarang. Ya, Bandung. Itu timnya Om Freddy Ojo. Jadi 2021 ini 2022 ini masih Pangarang. Belum ngobrol lagi. Oh, ngobrol lagi. Iya. Ya. Cuman ya mudah-mudahan inilah seenggaknya bisa balap ya, Bro ya. Bisa, amin. Nah, paling enggak ini juga nih mungkin di 2022 ini kemarin sih kan ngobrol nih kebetulan Naldo, Mabul dan keluarga lagi main ke markas. Ngobrol lah kita. Nah, ada wacana Naldo mau balap pakai curut nih. Nah, ya kan. Ditunggu guys. Siapa tahu ya kan, kalaupun orangnya nggak bisa juara, mobilnya aja deh Bang. Jadi ya kita lihat aja nanti di 2022 ini apakah bisa terrealisasi curut dipakai Naldo untuk balapan slalom full seri. Ya kita lihat aja. Nah, terus ngobrolin apa lagi nih kita Dok? Oh ya, Naldo juga selain getol di balap, dia juga main motor nih. Jadi kemarin sempet lah kita iseng-iseng. Nah, gua sempet punya Osin tuh. Nah, Suzuki Shogun gua yang sekarang udah pindah tangan. Nah, dulu sempet tuh lu waktu itu bangun Prima ya. Betul, Prima. Jadi dulu sempet juga Naldo punya banyak tuh, Prima ada, Astrea Iya, Grand ada, Kirana. Kirana juga, Kirananya cakep loh. Nah, terus salah satu motor lo dibeli sama Om Andre. Nah ya, dibeli sama Andre Taulani. Iya. Ya, gue waktu itu ngeliat story itu, gila yang merah ya. Iya betul. Ya kita pakai makan. Iya. Waktu itu sempet dah lucu-lucuan kita keliling di Bogor, makan angkringan, keliling-keliling aja. Nah, terus emang dari dulu suka Dok membangun motor gitu. Jadi kalau yang berhubungan sama kayak mobil tua, motor tua sih seneng banget sih. Nggak tahu kenapa ya gitu, lebih senang gitu kalau kita bangun kayak seninya lebih banyak. Iya. Terus mobil motor tua tuh ada soulnya gitu dibanding selainnya lo beli mobil baru-baru, lo bangun memang keren sih keren. Tapi nggak tahu gue juga sama Dok, dari dulu demennya yang tua-tua. Ya. Kalau mobil baru kayaknya ya keren sih, tapi kurang ada soulnya aja. Kalau mobil tua kan ya satu kondisinya udah pasti hancur, jadi ngebangunnya tuh bener-bener butuh perjuangan. Terus spare part juga, nyari spare part juga kan juga seni tersendiri gitu. Nah berarti sekarang motor sisa apa Dok? Habis? Saya lagi seneng main Matic mas. Lagi seneng Matic. Itu motor-motor tua lo habis kan? Udah nggak ada tadi, udah nggak ada. Nah, lagi seneng main Matic sih. Jadi ya memang kan kalau bisa dibilang Om Abdul juga istilahnya dengkot lah ya di retro ya. Jadi memang turun lah ininya, darahnya. Nah terus ngobrolin apa lagi nih Dok kita Dok yang seru Dok? Oh iya, lo tertarik gak balap di cabang balap yang lain? Misalnya drifting kah atau touring kah, rally kah? Yang saat ini pengen banget sih diikut di rally sih. Ya lagi juga rally sekarang lagi rame loh. Bener-bener event di mana-mana. Kemudian juga track-track baru juga banyak. Sekarang di Sentul ada stage park, di Tanjung Lesung, udah dekat-dekat lah dari Jakarta. Gue juga sebenarnya sih pengen banget ikutan rally, kayak ya palingnya rally ringan aja kayak tarmac yang di Mekarta. Cuman gitu sih kalau rally perabotan lenongnya mahal. Iya, betul.
Betul. Iya, karena rally kan istilahnya balap beneran ya, jadi roll bar mesti benar, terus jok juga mesti Iya. FIA, approve, helm, sarung tangan, baju balap, terus sepatu juga harus sepatu balap beneran. Iya. Jadi gitu-gituannya lah. Hewan lebih mahal juga sih ya kalau ikut rally. Terus juga kalau rally beneran kan istilahnya mobil lebih disiksa lah. Ya, shocknya. Soknya bener-bener wah ini dah, jadi memang ya pengen tapi mungkin belum sekarang lah karena waktunya belum ada waktu. Waktu sih. Iya, pengen sih sesekali iseng, cuman ya itu mesti banyak juga perintilannya. Ya, joknya lah, ininya, apalagi badan gua gini jok bakat, buset nyarinya susah juga loh ya. Seukuran gue loh. Ada sih waktu itu yang pernah kita iniin di simulator lo tuh ya. Iya, cuman ya pada saat itu memang Waktunya. Waktunya nggak pas. Waktunya nggak pas. Belum rezeki, padahal udah enak banget tuh Udah pas ya. Diambil si Ali gitu. Iya, Ali. Ya, jadi ada teman kita juga Ali, dia turun rally. Ali juga ya. Dia bangun mobil Lancer kalau nggak salah waktu itu. Kebetulan abangnya dia yang bawa, bodinya mirip-mirip gua lah. Hanya diambil dia tuh. Ya seru sih, maksudnya berkat Naldo dan Om Abul akhirnya gue istilahnya agak serius lah menerjuni dunia motorsport. Ya. Suka sih udah dari dulu lah. Ya. Dunia motorsport emang hobinya di otomotif lah. Cuman baru agak serius untuk itu ya gara-gara dia nih. Ngeliat dia, wih asik juga ya. Akhirnya ikut-ikut balap, jalan ke sana kemari. Ya akhirnya terjun lah yang agak serius, akhirnya sampai gue bangun mobil si Curut itu. Jadi istilahnya seumur hidup gue bangun mobil yang pol-polan ya itu udah. Wah itu sih gila itu, benar-benar BM segala rupa. Gak ada habisnya mas ya? Gak ada habisnya, gue Gak ada ganti habisnya. mesin. Terus dulu juga mesin 7K. Jadi itu udah berapa kali ganti mesin mas di awal tuh? Dari awal 2K kan? 2K tuh standaran dulu pertama kali dapat, terus dicetin dulu ya sama Babe ya. Iya. Cat dulu standar tuh. Bawa ke sini 2K mesinnya. Dia mulai mau ikut, akhirnya beli mesin 5K. 5K. Udah tuh 5K udah mulai BM banyak tuh. Karbu lah. Karbu aja yang lainnya kita ganti ya mas. DCM, terus DCOE. Iya. DCOE segala macam udah jadi mesin dia pakai balap. Terus waktu itu Naldo jual blok. Ya. Blok 7K Buka. udah jadi lah, blok 7K jadi, blok cam segala macam. Ya. BM lagi. Beli dari Naldo pasang. Terus karena waktu itu mau drag race kalau nggak salah agak gua paksain, jadi mesin baru hidup jam 5 pagi, jam 9 gua udah kesentul buat drag race, meledak mesinnya. Belum napas tuh mobil ya? Belum. Mesinnya belum napas. Iya, baru hidup. Jam 5 pagi baru hidup, jam 9 jam 10 udah bebejak tuh, udah meledak mesinnya. Karena waktu itu kan memang jeroannya juga udah kompresi tinggi lah ya. Jadi udah kompresi tinggi waktu itu. Gua pakai Pertamax turbo ternyata kurang oktannya, jadi ngelitik gua paksa jebol. Terus sudah akhirnya tuh 7K distandarin. Gua cari di kampakan lah internalnya, pakai 7K standar, udah jadi, udah pakai lagi kebut nih di tol, meledak lagi, jebol lagi 7K-nya. Akhirnya udah buang, balik lagi ke 5K. Nah habis 5K sekarang udah pakai M50. Nah makanya nih nanti mungkin sore nih kita tes mobil, kita bawa ke track, kita suruh Naldo nyobain. Siapa tahu ada kecocokan. Nah jadi kalau tadi cocok sih bawaannya. Karena itu mobil memang ya gue ngebangunnya sih bukan buat memang spesifik gue maunya tinggi juga. Sebenarnya itu mesin kan gue dikasih. Jadi daripada itu mesinnya jogrok ya, gue pikir gue masukin ke mana nih? Gue tadinya mau dimasukin ke si Banter tuh, BMW T36 compact. Cuman banyak yang menentang lah. Wah jangan sayang, jadi nggak ori, blablabla. Juga sih masuk akal lah. Value-nya nanti jadi hilang tuh mobil. Kalau udah shop engine dan sebagainya. Udah akhirnya
ide-ide gila, lagi ngobrol-ngobrol di bengkel Nando waktu itu, colokin sini aja Pak Dok. Oh yaudah, ya udah jadilah. Makanya sekarang jadi begitu Curut, ya gitu ceritanya. Itu kalau di Asia Mas kayaknya pertama apa? Nggak tahu ya, kayaknya sih ya, Kayaknya sih ya. kayaknya ya, karena kan populasi Starlet Cafe sendiri kan di Indonesia terutama itu jarang. Iya. Mungkin 10 ada deh. 10 ada. Ya 10 lah, dan Iya. mayoritas dipakai di dunia motorsport lah ya. Iya. Di rally ada, di touring ada, di slalom 3 yang tadi gue udah bilang. Iya. Terus selebihnya ya mungkin adalah kolektor-kolektor yang Iya. menyimpan untuk memang jadi mobil pakaian sehari-hari, ya kurang lebih itu. Terus di Malaysia banyak, tapi memang itu bukan ide yang biasa lah untuk masukin mesin M50 BMW ke Starlet Cafe, karena di Malaysia pun banyak ya standar-standar 4AGE. Iya, masih Jepang lah Ya, ya. masih pakem lah, sesuai Iya. pakem lah 4AGE, terus 3S, Iya. 3S GE kah, ya 3S GTE kah, mesin-mesin 4 silinder lah. Iya. Di Malaysia banyak begitu. Nah di negara-negara lain di Asia pun juga nggak tahu lah, karena kan kalau kita lihat di sosmed atau di forum memang Iya. banyaknya Malaysia populasinya ya. Kalau untuk di negara lain nggak tahu juga. Tapi kalau di Eropa banyak loh Dok. Banyak banget. Di Eropa banyak banget, karena begitu gue ngebangun, sempat gue masukin di beberapa grup Facebook lah ya soal Iya. KP, banyak ternyata yang nyaut. Istilahnya, oh lu harusnya apa namanya kayak gearboxnya pakai punya M20 segala, berarti kan banyak di sana. Cuman mungkin di Indonesia ya nggak tahu sih, apalagi di Asia lah terutama itu Iya. nggak tahu lah, mungkin bisa jadi the one and only. Betul sih. Menurut gue sih kayaknya sama sih di Asia. Karena ya gue pernah sempat posting waktu itu di grup KP Malaysia ya. Iya. Itu tuh bener-bener yang like tuh buset ya. 2000 ada kali, dapat 2000 like tuh. Jadi memang bagi teman-teman Starlet Malaysia pun juga wah gila nih. Suatu hal yang Ya cukup seneng sih dalam artian karena kan gue ngebangun itu mobil lama banget ya. Bisa dibilang hampir 2 tahun. Karena dari awal 2019 gue paksain jadi itu pas Mekarta 2020. Iya. Karena pertama kali tuh ada balap pas pandemi tuh 2020 kalau nggak salah di Mekarta. Nah itu gue paksain untuk jadi lah, karena kalau nggak gitu kan ya tau sendiri lah kalau bangun mobil kan kagak jadi ntar. Iya. Jadi dipaksain lah waktu itu, dan ya jadi juga akhirnya ada rapiin pelan-pelan. Sekarang sih udah oke lah kondisinya, ya mudah-mudahan nanti kita tes Naldo, siapa tahu cocok jadi bisa pakai balap, seenggaknya nganterin piala aja. Gua mau piala ya. Iya. Amin. Kalau gue nggak minta banyak, minta piala di 1 aja. Iya. Enggak, sebagai bukti bahwa di mobil ini. iya di mobil pernah loh juara 1. Ya walaupun pas gue pakai juga ya lumayan lah, dapat beberapa kali piala. Pernah slalom waktu itu yang di Tangerang. Tangan mana nih? Tangerang yang di Ayodia. Oh, Ayodia ya. Ah, Ayodia. Itu gue ikut. Oh, dapat ya. Ikut Beopan juara 5. Itu pecah telur tuh. Itu 1 slalom. Drag race 1 waktu itu. Drag race pernah. Terus ikut track day gue dapet 2 piala pernah. 4 lah total gue dapet piala berjurut iseng-iseng. Nah kalau lu mau piala udah nggak kehitung kali deh. Kok piala mungkin udah 200 nyampe? enggak sih, 150-an. Nah ya dia mah, karena kalau di slalom kan gitu, juara kelas dapat piala. Tapi itu dari satu cabang aja, slalom aja. Slalom doang ya. Tapi memang apa istilahnya Naldo mengelotoknya di situ sih, di slalom. Tapi kalau dihitung dari yang ada yang pecah gitu sama ada yang nggak dibawa pulang sih mungkin lebih dari 150. Jadi di rumah lah ya 150-an ya. Iya. 170-an ada lah. Ya, cuma udah ngabisin lemari tuh. Iya. Ada 3 lemari itu Pak, udah penuh. Jadi kalau masuk ke ruang tamu isinya piala semua. Jangan rumahnya piala udah kan, kalau orang-orang pajangannya ada Gucci, ada segala macam, ini piala. Piala. Nah terus kan gue denger nih Starlet Cafe lo kan udah pindah tangan nih Doi. Iya. Nah, terus ada rencana bangun mobil balap lagi nggak? Udah ada. Oh. Udah ada.
rencananya apa mobilnya? Ya yang masih hatchback. Oke, ini tuh masih rahasia berarti. Kita tunggu aja. Tunggu aja. Nanti apa namanya, kalau memang sudah ada progres atau apa nanti kita liput-liput. Oke. Doakan saja lah. Ya, mudah-mudahan tahun ini bisa ketemu-ketemu lagi di balapan-balapan. Ya, mudah-mudahan kayaknya sih tahun ini slalom lokasinya agak mencar ya. Ya. Seri 1 rencananya di Lampung. Iya, rencananya seperti itu. Cuman ya kita lihat katanya habis lebaran ya. Ya, Mulai. betul. Ya, mudah-mudahan bisa ikut-ikut. Oke, kalau gitu itu aja dulu ngobrol-ngobrol kita nih sore yang indah ini. Karena kebetulan juga di luar hujan, tapi kayaknya udah berhenti nih. Seperti itu. Yang berhenti berarti nanti habis ini kita mau coba bikin konten soal mobil Starlet kotaknya Naldo nih. Oh, cakep, mulus asli. Dari kemarin gue ngeliat dimundurin, wih mesinnya halus banget itu dulu. Mesin halus banget. Asli. Ya. Oke. AC dingin juga. Iya, AC dingin. Terus kemarin cuma ngecat doang ya. Iya, cat aja. Tapi wah masih orisinil semuanya. Pokoknya ditunggu lah di video Iya, berikutnya nanti nih. video berikutnya kita bakal bahas. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa di like juga, di share. Jangan lupa follow Instagram @om_kingkong dan juga sponsor setia kita seperti biasa @fat455_speedshop. Nah, kalau mau follow Instagramnya Naldo apa dong? Ronaldo_SA. Oke, Ronaldo_SA. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.